untuk anak-anak remaja dibandingin dulu mungkin banyak ya, minuman juga selama ini banyak ya karena dari pihak Polresta juga selalu tiap bulan tuh pasti memusnahkan di situ. Cuma yang tidak kalah ini ya justru yang obat-obat tertentu itu, karena satu untuk anak muda untuk mengkonsumsi itu untuk penyimpanan, untuk membawa, lalu untuk setelah mengkonsumsi itu nggak kedetek. Beda kalau minuman keras, kita ada yang minum lewat depan, wah ini mabok nih, gitu kan, kelihatan di situ kan. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ASN, kita ketemu lagi di podcast THR tengah hari Rabu. Jadi kita coba untuk menambah literasi buat kita dari berbagai fenomena. Kita semoga banyak manfaat buat sedulur ASN semua. Amin. Kita bahas hari ini permasalahan narkoba. Sebuah fenomena yang mungkin setua dengan peradaban kita. Karena zaman saya juga waktu muda masalahnya itu. Mungkin sekarang lebih masif lagi dan jenisnya juga lebih banyak. Telah hadir di tengah kita seorang aktivis. Beliau juga tenaga ahli ketika ada kasus narkoba di Polres maupun Kejaksaan. Beliau yang mewakili dinas untuk menjadi tim ahli yang dimintai pendapat keterangan. Beliau lahir di Pleret. Ya, Cirebon. Beliau putra asli Pleret. Sekarang beliau berdinas di Puskesmas Sumber, lahir di tanggal 1 Agustus 2019, 22 Juli 1979. Beliau sangat inspiratif, semoga beliau bisa menambah literasi terutama bagi semua ASN yang mempunyai anak-anak yang beranjak dewasa. Kita harus bagaimana menghadapi anak-anak yang sedang di masa pancaroba itu biar tidak terjebak dalam permasalahan narkoba, ataupun kita bisa mendeteksi awal sebelum anak-anak kita itu terjebak lebih dalam. Baik, kita sambut Bapak Minggu Siswanto. Siap. Selamat siang. Salam sehat Pak Minggus. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Minggus. Ini kita coba permasalahan yang rumit sekali ini. Karena dari zaman saya sekolah juga udah permasalahan ini gak bisa diurai. Makin kesini bukan selesai malah makin banyak dan kualitasnya juga makin tinggi. Makin banyak jenisnya, makin banyak celahnya untuk anak-anak ini untuk menyalahgunakan narkoba ini. Untuk memflashback kita kembali, mungkin Pak Minggus bisa menjelaskan narkoba itu apa? Baik, Bangga. Ya, mungkin sebagian orang dengan nama narkoba itu udah paranoid ya, sesuatu yang buruk di situ. Di situ kan ada singkatan ya, narkoba, narkotika, psikotropika dan zat adiktif di situ. Narkotika sendiri itu adalah suatu zat atau bahan dari tumbuhan bukan yang selain tumbuhan sintetis maupun semi sintetis di situ yang dapat mengurangi rasa nyeri, rasa sakit sampai menghilangkan rasa sakit, menghilangkan kesadaran di situ, yang dapat menyebabkan orang ketergantungan di situ. Kalau menurut Undang-Undang 35 tahun 2009 di situ ya. Lalu psikotropikanya sendiri itu zat atau bahan selain dari narkotika yang dapat mempengaruhi sistem saraf ya, psikoaktif di situ, yang dapat menyebabkan ketergantungan di situ.
Kalau zat aktifnya ya selain kedua tadi, selain psikotropik narkotik yang satu bahan yang bisa menyebabkan orang kecanduan di situ. Tapi sebenarnya selain dari istilah tadi, sekarang yang marak tuh malah untuk obat-obat tertentu, Pak. Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Jadi mungkin di pasaran banyak ya kasus, kebetulan di Kabupaten Cirebon tuh lumayan banyak, Pak. Mungkin kita podcastnya seperti rapat aja lah. Silahkan barangkali mau dibuka slide gak apa-apa Pak Bagus. Nah, ini mungkin orang banyak bertanya-tanya apa sih narkoba itu, gitu kan? Orang udah paranoid, waduh sesuatu yang membahayakan. Padahal narkoba itu yang tadi saya sebutkan tadi itu suatu zat yang diciptakan untuk kebaikan, untuk pengobatan, Pak. Ya. Kalau di dunia medis mungkin ada namanya istilahnya yang untuk morfin, petidin itu untuk pengobatan itu istilahnya. Lalu ada istilah untuk yang golongan psikotropik kayak diazepam itu sebenarnya untuk ya pengobatan gitu, untuk ya penenang, obat tidur di situ. Lalu ada untuk obat-obat batuk juga istilahnya kan ya kayak kodein itu untuk kebaikan. Berarti sangat akrab di kita ya sebenarnya. Sebenarnya udah ya masyarakat sudah pada tahu itu untuk kebaikan. Cuma kembali lagi kalau sudah disalahgunakan, nah itu yang menyebabkan istilahnya membahayakan di situ. Jadi antara obat dan racun tuh beda tipis. Jadi kalau kita menggunakannya sesuai diagnosis dokter, lalu sesuai aturan, cara mengkonsumsinya dengan baik dan benar itu bisa dikatakan obat. Tapi kalau sudah disalahgunakan, itu kembali lagi bisa menyebabkan racun di situ. Kalau zaman dulu kan kita narkotika tuh ganja, morfin, kokain gitu Kokain, ya. Sekarang berarti lebih banyak lagi jenisnya Pak? Banyak lagi Pak, ya mudah kayak sekarang mungkin sabu-sabu, ada ekstasi, ada ya isinya sih metamfetamin gitu kan. Nah sekarang yang lebih kasus untuk kalangan menengah ke bawah itu ya terkait dengan peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di situ. Badan POM juga sudah ada surat edaran Badan POM terkait untuk obat-obat tertentu tersebut, untuk perlakuannya apanya. Oh baik, jadi mungkin karena dari zaman dulu juga peredaran narkotika itu saringan terakhirnya di harga itu Pak ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati itu. Nah itu kan ada beberapa kalangan Pak, nanti ada level-levelnya di situ. Mungkin kan yaitu orang dari pertamanya nyoba-nyoba gitu kan. Mungkin ada kalangan nyoba-nyoba yang namanya obat-obat daftar G itu yang sering disalahgunakan. Kemudian saya nyebutin ya misalnya kayak Trihek, Tramadol di situ kan untuk mungkin kalangan menengah ke bawah beli lalu langsung dikonsumsi dengan harga yang bisa terjangkau. Nah, kalau misalnya kalau beli sabu lalu beli ekstasi mungkin kan harganya lumayan di situ. Nah, Pak Minggus ada data nggak? Punya data nih? Berapa sih Kabupaten Cirebon untuk tahun 24 atau 25 kasus untuk ini? Kalau kasus pastinya saya nggak terlalu itu ya nyampe ya kalau saya kebetulan saya sering diundang untuk persidangan ya Pak ya. Persidangan kadang dipanggil di kepolisian untuk diberi BAP, diberi acara pemeriksaan lalu setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan itu hampir ya 80 kasus sampai 90 kasus. Dan di mayoritas anak muda ya? Anak muda di situ. Malah di bawah muda juga remaja mungkin ya? Ada yang masih ya dikatakan ya belum remaja gitu di bawah umur lah gitu. Oke, selanjutnya Pak Minggus, apa sih narkoba lebih mendalam itu? Kalau dulu kan yang tadi saya sebutkan morfinnya gitu sudah kita itu. Nah sekarang kan dengan kualitas yang makin tinggi, sedulur ASN harus tahu nih obat-obat apa yang termasuk ke narkotik ini. Nah kita mungkin karena kita tua juga, kita taunya anak narkoba itu ketika nyuntik ketika itu zaman dulu kita. Tapi sekarang kan modusnya beda untuk yang Gen Z sekarang tuh. Nah itu kita mohon literasi itu apa aja nih? Ya kan banyak ya istilahnya kan untuk pemakai yang zaman sekarang kan beda. Kalau dulu kan suntik ya istilahnya untuk pemakainya ya juga susah. Kalau sekarang kan banyak kan sistem yang ya dikonsumsi langsung lah, ada yang dihirup, ada yang langsung diminum secara oral di situ kan. Contohnya ya itu yang saya sebutkan tadi, ada yang model yang
sirup misalnya pakai sabu-sabu di situ kan istilahnya. Lalu ada beberapa obat yang mungkin ini kategori psikotropika juga ada di situ, yang bisa aparazolam, diazepam di situ kayak gitu. Dan itu sudah dilarang sebenarnya Pak peredarannya atau gimana? Jadi yang namanya obat saya kembali tadi utarakan, namanya obat diciptakan untuk kebaikan. Jadi kayak morfin, petidin di situ kan. Lalu yang namanya istilahnya untuk kebaikan. Lalu kan ada golongan-golongan di situ. Yang narkotika itu ada 3 golongan di situ. Golongan 1, 2, 3. Nah, kalau golongan 1 itu terkait dengan penelitian di situ. Nah, kalau yang golongan 2 itu bisa digunakan untuk penelitian juga pengobatan. Nah, golongan 3 itu untuk yang jelas-jelas untuk pengobatan di situ. Psikotropika juga sama, ada 4 golongan di situ. Ada golongan 1, 2, 3, 4. Yang 1 itu untuk penelitian, dia punya adiksi kuat. Yang kedua itu golongan 2 itu untuk penelitian dan pengobatan, adiksinya kuat, daya kecanduannya kuat di situ. Nah, ada yang golongan 3 itu untuk bisa buat pengobatan, itu adiksinya sedang di situ. Lalu ada yang keempat itu yang paling rendah lah di situ untuk pengobatan juga di situ. Tapi malah yang paling beresiko itu yang golongan 4-nya Pak ya, karena gampang didapat mungkin ya. Nah, itu kembali lagi. Sebenarnya sih untuk golongan 4 itu banyak di pasaran gitu kan. Cuma untuk peredarannya kan istilahnya sudah jelas, yang namanya obat tuh dari mulai memproduksi sampai ke distributor, sampai ke retail. Itu kayak untuk retail kan ada apotek, klinik, rumah sakit, puskesmas di situ. Susah obat tuh kalau emang bener tertib di situ. Cuma ya kemudian ada oknum-oknum yang disalahgunakan. Nah, untuk narkoba sendiri ya kebanyakan ya jalur-jalur ilegal yang ada gitu kan. Kita kan di sini dengan sedulur ASN semua. Ada data nggak untuk ASN, ada berapa yang terlibat tahun ini? Ya mungkin dari BKSDM yang lebih tahu ya. Kalau saya kan hanya ya tahu ya ini mungkin kan udah yang ada sampai ke persidangan di situ kan gitu. Mungkin tidak terlalu banyak ya kalau untuk ASN, tapi yang berbahaya ini ketidaktahuan kita, anak kita pengguna atau bukan, mungkin itu. Saya ingin tahu nih pengalaman Pak Minggus ini, orang tua gimana nih untuk menangkap gejala-gejala anak kita terlibat atau enggak nih? Nah, ini yang menarik ya istilahnya. Mungkin untuk ASN tuh banyak kan sekarang sibuk ya, kegiatannya di kantor, kegiatannya kadang di luar jam kerja masih ada kegiatan. Akhirnya ya dia lupa punya generasi penerus, punya anak, akhirnya lalai tanpa pengawasan. Jadi kadang yang namanya modus-modus istilahnya kegiatan negatif dari anak-anak kadang kan sekarang kan lebih gak kedetek. Kadang orang taunya anak saya wah sekarang rajin ada di rumah terus. Nah padahal sih dia di rumah mengunci pintu, dia melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang gitu. Mungkin kalau dulunya dia sering jalan kemana, orang tua justru kadang lebih takut yang kemana gitu kan. Nggak taunya justru yang di dalam rumah nggak ada kegiatan, di dalam kamar nggak kedetek gitu, nggak kelihatan dia melakukan hal-hal yang negatif di situ. Bisa diberikan contoh Pak? Contohnya gimana sih anak-anak yang mungkin Bapak banyak menangani kasus ya, jadi tim ahli. Kalau pengalaman Bapak, tipikal anak yang gimana nih yang terlibat, ciri-cirinya gimana, terus biasanya perilakunya gimana. Nah itu mungkin yang banyak ditunggu sama para ASN nih, biar kita lebih bisa hati-hati untuk menjaga anak kita. Baik, itu kadang ya istilahnya ada perubahan sikap dan perilaku dari anak tersebut. Yang tadinya mungkin dia kelihatan aktif jadi murung, diam, atau sebaliknya di situ. Karena yang namanya obat kan ada yang sistemnya istilahnya yang mempengaruhi jadi aktif, ada yang kadang menjadi pasif di situ. Itu beda-beda obat. Tergantung kita menggunakan obat tersebut. Ada yang jenisnya stimulan. Jadi stimulan dia justru aktif di situ. Nah, gitu. Bisa dijelaskan Pak, yang terjadi di Kabupaten Cirebon terbanyak itu kasusnya apa?
Ya untuk sekarang sampai saat ini ya kasus yang tadi untuk narkotika ada, cuma sekarang yang paling banyak yang justru saya diminta keterangan oleh pihak kepolisian kejaksaan itu obat-obat tertentu Pak, kasusnya paling banyak di situ Pak. Malah karena mungkin benar tadi di awal kita bilang kalau narkotika yang klasik itu sudah sangat susah dan mahal Pak ya. Ya ada, cuma untuk mendapatkannya kan di sini agak ini. Nah kalau dengan harga yang murah, lalu itu masyarakat lebih mudah mendapatkannya. Mungkin untuk anak-anak remaja dibandingin dulu mungkin banyak. Ya minuman juga selama ini banyak ya karena dari pihak Polresta juga selalu tiap bulan tuh pasti memusnahkan di situ. Cuma yang tidak kalah ini ya justru yang obat-obat tertentu itu karena satu untuk anak muda. Untuk mengkonsumsi itu untuk penyimpanan, untuk membawa, lalu untuk setelah mengkonsumsi itu nggak kedetek. Beda kalau minuman keras kita ada yang minum lewat depan, wah ini mabok nih, kan kelihatan di situ kan. Iya betul. Kalau ini tidak bau Pak ya? Iya tidak bau di situ. Jadi kayak ngobrol juga tidak terlihat. Tidak terlihat di situ. Iya. Ini menarik sekali Pak. Mungkin kalau selain itu ketika obat-obat terlarang ini dikonsumsi melebihi aturan, penyakit-penyakit apa yang beresiko dialami oleh anak-anak kita? Ya. Baik, saya jelaskan lagi yang namanya obat itu kan istilahnya bahan. Kalau dikonsumsi nggak sesuai aturan di situ nanti masuk ke dalam tubuh lalu di metabolisme di hati dan ginjal. Nah, kalau sudah dosisnya berlebihan itu bisa dapat merusak organ-organ yang lain, saraf gitu kan, lalu pencernaan di situ. Nah, kalau dosisnya berlebih bisa sampai meninggal di situ. Berarti hati-hati di hepatitis, ginjal. Iya. Nah, karena itu kan ibaratnya di tubuh itu istilahnya organ utama. Nah, kalau ginjalnya sudah rusak akhirnya itu nanti harus cuci darah di situ. Nah kadang ya masyarakat juga kadang obat-obat sebenarnya bukan obat-obat yang kategori tadi ya, isinya obat-obat yang di pasaran juga, obat yang biasa dikonsumsi. Kalau digunakan tidak sesuai aturan itu bisa menyebabkan kerusakan organ tubuh di situ. Makanya kembali lagi kalau kita mau konsumsi obat itu harus ya ke diagnosis dokter dulu, baru dokter meresepkan, baru diambil di sarana resmi. Nah kalau penyalahgunaan obat ini yang ditangani oleh Polres yang melanggar hukum itu, mungkin Bapak tahu daftarnya obat-obat apa yang bisa berurusan dengan hukum? Itu kategori yang tadi saya jelaskan itu ada narkotika ya jelas di situ kalau sudah ini kayak model itu ada ganja, ada ekstasi, ada sabu di situ. Kalau jenis psikotropika ada yang alprazolam di situ. Nah untuk yang daftar G-nya itu ada model trihexyphenidyl, ada tramadol, ada dextro di situ. Tapi obat-obatan keras itu selain yang narkotika yang klasik ya Pak ya? Ya. Berarti obat-obat G itu yang keras itu peredarannya udah gimana? Udah dilarang atau gimana? Nah ini sebenarnya ya dilema istilahnya. Sekarang masih banyak digunakan, sebenarnya masih boleh beredar. Cuma yang saya pernah ya sering kasus itu ya saya lihat itu banyak kan obat-obat yang ilegal. Karena saya kan sebagai apoteker pasti tahu lah istilahnya untuk istilahnya secara kasat mata dilihat dari kemasan di situ kan namanya obat kan ada kemasan primer, sekunder. Nah dari kemasan primernya itu udah kelihatan di situ nggak ada nama obatnya, lalu nggak ada nama pabrikannya, izin edarnya, kadaluarsanya di situ. Berarti bukan berarti si anak-anak itu belanja ke apotek bukan Pak ya? Berarti ada sumber lain selain apotek ya Pak? Ya selama saya diminta keterangan di kepolisian, di kejaksaan sampai pengadilan istilahnya ya belum ada saya pas di persidangan itu nggak ada yang barang itu obat tersebut didapatkan dari sarana yang ada di Kabupaten Cirebon, banyakan ilegal di situ. Ada yang kebanyakan dari luar daerah di situ. Berarti benar itu emang ada pakai darinya. Iya ada. Nah itu kita harus hati-hati ya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin nanti anak saya di sakunya ada apa juga ngerti. Nah, mungkin itu bisa ditayangkan Pak obat-obat apa aja yang itu Pak? Nah kebetulan saya nggak bawa ini ya istilahnya.
Untuk ya sebenarnya sih banyak kasus ya, banyak istilahnya kejadian-kejadian. Misalnya ada orang tua datang ke saya lalu membawa obat di situ kan istilahnya, lalu nanya, Pak Minggus, ini saya pas nyuci baju anak di situ, lalu saya nemuin obat di situ, lalu saya tanya ke anak itu, Dek, ini obat apa gitu? Oh mah, tadi saya pas apel upacara pagi saya pusing lalu ke UKS, lalu dari UKS dapat obat ini gitu kan. Nah si ibu datang ke saya, oh ternyata saya cek di situ ternyata obat yang sering disalahgunakan. Tapi tidak resmi bermerek Pak ya kebanyakan? Ada yang bermerek, cuma itu saya bilang merek itu istilahnya ya palsu di situ. Gitu. Ada yang bermerek, cuma ya itu kalau misal dilihat legalitas dari kemasannya ya itu nggak sesuai yang apa, kalau di Badan POM kan sudah jelas kalau mendapatkan izin edar obat tuh harus spesifikasinya dari kemasan gitu kan, penandaan ada semua di situ. Makin mengerikan makin sini Pak ya. Iya. Zaman dulu kita kalau nakalnya mabok ya kita harus pergi kemana ya, harus beli yang mahal gimana ya, karena mungkin fasilitas itu aja zaman kita muda dulu. Sekarang ternyata banyak sekali Pak untuk mabok itu banyak sekali. Banyak, ya itu beda lagi dengan mungkin uang saku harian juga mereka sudah bisa beli di sini. Oh, nah itu yang lebih berbahaya Pak ya. Nah, ini ada ketika anak saya bawa obat-obat itu, saya kebayang gini, saya belum nge. Ketika anak saya bawa obat-obat yang tadi saya sampaikan ke Pak Minggus tadi, kalau berurusan dengan hukum selain yang narkotika klasik lah, jangan kokain itu nggak usah dibahas. Ini yang zaman sekarang ini kan obat-obatan. Yang sampai ke ranah hukum itu sebatas apa ciri-cirinya Pak? Apakah kita bawa dextronya seberapa biji atau jenis obatnya yang akan dipermasalahkan di hukum? Ini ya, ini mungkin agak beda nih, kadang orang awam nggak ini. Beda mungkin penanganannya dengan narkotika. Kalau narkotika tuh untuk yang bawa aja tuh udah kena sanksi hukum di situ. Nah kalau untuk yang obat daftar G ini hanya yang menjual gitu kan, sudah ada transaksi di situ karena sesuai ada di Undang-Undang Kesehatan di situ yang terbaru tahun 17 2023 itu Undang Kesehatan. Di situ sudah jelas, jadi kalau seseorang istilahnya mengedarkan menjual sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan di situ ya udah ada pasalnya di situ sudah jelas. Si orang yang mengkonsumsi? Iya, kalau konsumsi belum ada selama ini, belum ada sanksi. Berarti yang sekarang banyak bermasalah Pak Minggus jadi tim ahli itu kebanyakan pengedarnya? Pengedarnya di situ. Alhamdulillah. Ya karena yang mengerikan juga kan anak-anak kita udah terancam. Ya anak-anak di zaman pancaroba ini kan dengan godaan yang segini, mungkin kita kalau balik lagi ke muda di zaman sekarang ya nggak sanggup aja, nggak sanggup aja dengan tantangan anak-anak sekarang nih. Dulu kita alhamdulillah lolos dari lubang jarum, bisa kerja yang bener. Sekarang kalau anak-anak sekarang kita berdua balik lagi nih, sekarang muda lagi, jadi SMP lagi kayaknya berat untuk tidak ikut-ikutan begitu ya. Nah, yang jadi masalah nih, ketika anak kita memiliki gejala-gejala yang tadi disampaikan Pak Minggus, apa yang harus dilakukan untuk seluruh ASN nih untuk mencegah anak-anak kita lebih jauh? Ya mungkin sebagai orang tua yang punya anak, generasi penerus, generasi emas, kita harus mungkin selain kita sibuk dengan kegiatan pekerjaan rutinitas di situ, ya mungkin kita harus ingat kita punya generasi penerus, kita harus pantau, kita harus awasin tindak terkait dengan mungkin kegiatan sehari-hari, walaupun mungkin kita pulang sore, kita ngelihat jenguklah anak lagi ngapain atau kita komunikasi dengan yang di rumah itu, yang di anak-anak lagi pada ngapain, lalu teman-temannya kita bisa ngelihat dari, karena faktornya banyak, faktor dari faktor keluarga. Nah kalau misalnya mungkin ya faktor ya keluarga yang punten ya cerai gitu kan, lalu ada mungkin lingkungan sekolah, mungkin sekolah yang A, B, C. Nah kalau lingkungan sekolah itu udah terkenalnya kurang baik, nah dia bergabung dengan orang-orang yang kurang baik, ya kemungkinan besar jadi ikut-ikutan di situ. Ya, karena zaman dulu tuh kelihatan nih Pak ya, yang mabok ini gitu ya. Tapi sekarang berarti tidak jaminan anak kita baik tidak menyalahgunakan obat Pak ya? Iya, sekarang kan itu
kadang udah baru kena di sini pihak yang berwajib baru tahu itu kan istilahnya. Karena ini enggak, dia karena obat-obatan kan nggak kelihatan beda sama zaman dulu. Karena zaman dulu kalau misalnya bawa kayak model alat suntik, walaupun resikonya alat suntik padahal lebih berbahaya karena dia bisa kalau ganda bisa menyebabkan haid ya gitu kan. Terus kan kalau zaman dulu mah pasti dalam komunitas tertentu kita ngumpul di rumah kosong sekarang mah di rumah sendiri aja bisa Pak ya? Iya, rumah sendiri, orang tua dua-duanya kerja di rumah nggak ada orang lain. Udah. Pokoknya orang tua sih anak saya ada di rumah, udah di dalam kamar, udah selesai gitu kan. Dia belajar, nggak taunya melakukan kegiatan yang negatif. Gitu. Karena prosesnya hanya minum mudah ya. Minum mudah. Kalau dulu kan prosesnya panjang, kalau ngeganja kita harus itu dia cari lingkungan aman. Sekarang mah benar-benar dimanapun bisa ya. Iya bisa. Mengerikan sekali Pak ya. Iya. Ya makanya itu ya untuk teman-teman ya ASN harus ya lebih istilahnya kalau yang punya anak itu harus tetap dijaga, diperhatikan mungkin dengan pendampingan dari orang tua, lalu pendekatan religi dengan misalnya kita mendekatkan dengan kegiatan ibadah gitu kan mungkin itu membantu anak-anak itu bisa lebih terkontrol, lebih terkendali gitu kan karena namanya remaja kan mungkin lagi istilahnya kayak gimana nggak selalu mengikuti istilahnya perkembangan kalau nggak ngikutin ada ketinggalan zaman lah gitu kan akhirnya mencoba-coba yang sesuatu yang belum pernah mereka coba akhirnya mereka melakukannya dan mereka merasa nyaman merasa enak lalu dia mungkin dari awal mungkin karena dia mungkin dikasih lah dicoba dulu sama teman tuh ini cobain ini enak kamu nih lagi bagus nih gitu kan coba ternyata dia suka gitu kan akhirnya mungkin dengan suka itu akhirnya si temannya kan enak aja loh minta beli dong gitu kan akhirnya kan gitu. Nah akhirnya setelah dia beli gitu kan akhirnya kecanduan gitu kan akhirnya mungkin dengan mungkin ya tadi itu berkembang dari yang mulai yang murah akhirnya yang mahal. Nah akhirnya nanti terkait dengan uang kan akhirnya dia nggak punya uang akhirnya mungkin mencuri atau mengambil uang yang ada di rumah. Nah kalau sudah nggak ada di rumah mungkin di tempat lain gitu. Nah itu harus hati. Aduh mengerikan sekali Pak jadi Gen Z ya. Iya. Alhamdulillah kita udah tua. Iya. Jadi ini fenomena Cirebon tinggi Pak ya? Tinggi Pak kalau dilihat dari ya kasus saya diminta keterangan hampir tiap minggu Pak. Ya, ini contoh hari ini saya ada permohonan 2 tadi kan gitu kan. Tapi rata-rata bukan narkotik yang klasik ya? Malah G Pak? Iya daftar G Pak. Gitu. Malah jadi udah bergeser berapa ya? Bergeser. Ya walaupun ada yang kasus-kasus itu tapi yang signifikan banyak ya mungkin dilihat waktu kalau pas pemusnahan lalu berita press release itu ya banyak kan ya isinya obat-obat daftar G gitu. Ngerikan ini yang benar-benar susah ya kita tanganinya susah karena apa? Emang sangat gampang dan tidak ada kita tidak ada bekasnya mereka tuh. Tidak ada ciri-cirinya lagi mabok gimana. Hanya yang orang mungkin Pak Minggus tahu anak yang lagi mabok. Tapi kalau orang-orang tua ASN kan belum tahu anak kita tuh mabok atau apa kan nggak tahu. Mungkin kalau Pak Minggus mah tahu lah ini mabok ini enggak. Nah kita coba nih untuk menambah walaupun secara umum garis besarnya anak kita lagi mabok tuh gimana Pak? Dengan kita lupakan dulu lah narkotik yang klasik malah. Kita yang G yang lagi banyak ini, ciri-ciri anak-anak kita sedang mabuk itu gimana Pak? Ya mungkin dengan komunikasi Pak. Kalau kita komunikasi kita panggil dia nggak nyaut, lalu dia nggak ada respon, itu ya kemungkinan dia terpengaruh itu. Karena kan intinya obat-obat ini kan mempengaruhi sistem saraf gitu. Jadi ya kalau misalnya dia lagi di kamar, lalu lagi sendirian, lalu dipanggil-panggil gitu kan. Padahal sih dia masih belum tidur gitu, dipanggil-panggil nggak respon ya kemungkinan dia lagi mengkonsumsi hal-hal itu. Jadi benar-benar kuncinya kita harus peduli ke anak kita ya. Iya di situ. Betul. Tapi kalau tidur normal Pak? Atau bisa tidur lama atau gimana? Ya namanya obat itu kan nanti kan berproses itu bisa ngerusak sistem yang ada di dalam tubuh kan berproses Pak. Karena kita mengkonsumsinya, kalau mengkonsumsinya langsung banyak mungkin bisa overdosis. Tapi kalau misalnya bertahap mungkin lalu kan dia namanya obat ada adaptasinya mungkin pertama sekali minum itu 4 mungkin berefek di situ kan nah, lalu pas itu ya karena sering konsumsi akhirnya kok 4 gak berefek akhirnya kan ditingkatin lagi coba
6 gitu kan gitu. Terus meningkat sampai akhirnya organ-organ pada rusak sampai terjadi overdosis di situ, Pak. Ya, angka penyakit ginjal kita di Kabupaten Cirebon meningkat apa? Ya kalau lihat dari ini sih ya mungkin lihat di rumah sakit ya Pak. Ya. Kalau di rumah Ya, sakit informasi Bapak. informasi ya selalu meningkat karena ya kembali lagi kalau kita mengkonsumsi obat, mungkin ya masyarakat juga istilahnya bukan obat ini aja sih yang menyebabkan kerusakan ginjal kan makanan atau itu juga banyak. Akhirnya itu terutama sih obat-obat yang sering disalahgunakan itu kalau kita mengkonsumsi kadang masyarakat tuh bukan obat yang sering disalahgunakan, obat yang untuk pereda nyeri gitu ya punten ya misalnya obat P itu kan atau M gitu kan dikonsumsi karena itu ada dosis adaptasi kalau dia kalau sudah kecanduan minum itu kalau sehari nggak minum badan sakit semua nah itu dikonsumsi terus berulang. Kalau obat-obat istilahnya ada obat-obat yang obat dewa lah mungkin obat dewa yang selalu dikonsumsi akhirnya itu menyebabkan kerusakan ginjal, kerapuhan tulang gitu. Jadi bukan berarti ada yang emang niat mau mabok, ada yang kita tidak sengaja memabokkan kita diri kita sendiri karena kekurang pahaman tentang obat Nah gitu ya. itu makanya perlu ya edukasi. Jadi kalau bahasa ini kan ingat penyakit, ingat dokter. Kalau ingat obat, ingat apoteker kan situ. Betul. Makanya kembali lagi kita kalau melakukan sesuatu kepada yang ahlinya di situ. Nah, jadi pertanyaan ke saya nih. Bapak kan anggota Ikatan Apoteker juga. Sudah berbuat apa nih? Jadi selama ini kebetulan saya di apoteker sebagai kepala bidang Pak. Tapi mungkin ya hampir berapa tahun ya. Saya cuma kondisi sekarang profesi sekarang dengan dulu beda Pak. Jadi kewenangannya beda di situ. Mungkin kalau dulu kan di apoteker itu kan OP, organisasi profesi itu kalau misalnya ada untuk saya mau praktek nih ada rekomendasi Pak. Nah sekarang kan sudah tidak ada rekomendasi gitu. Nah mungkin dengan kewenangan itu akhirnya ya OP mungkin untuk kiprahnya agak ini Pak. Tapi kita selalu aktif untuk melakukan kegiatan di situ. Misalnya kayak ya yang sekarang mungkin lagi ada kegiatan untuk terkait dengan ya penyuluhan narkotika mungkin terkait dengan itu lalu terkait dengan penyuluhan bahaya kosmetik ilegal. Ada lagi masalah itu jangan dibahas lagi Bang. Makin ngeri saya. Kita narkotik aja. Ini ada lagi ya Pak masalah itu. Aduh. Berarti kasihan ya anak-anak kita ya Pak ya. Mungkin ini bagus juga nih kalau kita ketemu dengan komunitas guru-guru nanti. Enggak, siap. Baik Pak, ini kalau melihat fenomena ini, mungkin sebagai Bapak sebagai aktivis mungkin tim ahli yang penuh pengalaman, mungkin Bapak punya imajinasi idealnya nih. Ketika Bapak sebagai aktivis ini pinginnya pemerintah itu kayak apa sih? Bayangan Bapak, jangan bikin anggaran. Saya pingin imajinasi ideal Bapak. Saya pengen harusnya gini. Ya gini ya. Ya istilahnya saya sebagai apoteker tidak sendiri. Apoteker banyak. Ada organisasi di situ. Ya. Saya mau ya saya bersama teman-teman. Ayo kita berjuang. Kita yang tahu tentang obat. Itu kembali di narkotika, psikotropika itu semuanya kan obat gitu kan. Ayo kita berjuang. Kita istilahnya melakukan edukasi kepada masyarakat door to door. Seperti ya yang sudah saya lakukan, saya ya dulu sering keliling Pak, dari desa ke desa. Malam saya kadang diajak dari pihak Polresta gitu kan, kadang ayo Pak Minggus saya ke desa Kaliwedi situ. Ya ayo siap saya mah itu kan. Nah, kadang yang namanya masyarakat itu nggak bisa dikumpulkan siang Pak. Dia dikumpulkan bisa ada tuh malam, kadang-kadang kalau masyarakat di desa itu kalau pagi siang ya kerja di situ. Akhirnya saya harus melakukan penyuluhan itu malam jam 9 sampai jam 12 di situ. Dari ujung barat saya kadang ke Japura sana ya ayo gitu kan. Lalu dulu sih ada dari pihak dari Dinsos gitu kan, saya digandeng sama Dinsos, ayo melakukan penyuluhan ya saya siap di situ kan. Nah kembali lagi namanya masyarakat kadang kalau Dinsos sih ya mungkin ada trik-triknya Pak. Kadang tuh dia melakukan undangan ke itu audien masyarakat sambil penyuluhan tapi ada sesuatu yang diberikan. Jadi banyak yang datang di situ. Lalu dengan Kesra juga pernah saya itu kayak gitu.
Jadi harapan Pak Mingus lebih masif lagi ya. Iya gitu. Ya karena dengan banyak kasus yang hampir tiap bulan ada gitu. Kalau misalnya nggak ada istilahnya dari bantuan dari ya pemerintah daerah, lalu teman-teman organisasi profesi itu khususnya apoteker. Kalau bukan kita sekarang siapa lagi yang untuk mengerem itu istilahnya. Mungkin dengan adanya podcast ini mudah-mudahan didengar. Iya. Dan mungkin terketuk hatinya nih para apoteker semua. Kita bareng-bareng dengan Pak Mingus nih. Ya, Nanti saya juga ikutan Pak nanti. Jadi ya sebenarnya sih sekarang alhamdulillah Pak dengan adanya P3K ini apoteker itu hampir kalau di Kabupaten Cirebon itu ada 60 ke puskesmas Pak. Di situ sudah ada apotekernya semua. Nah itu mangga masyarakat barangkali membutuhkan terkait informasi obat. Barangkali ya itu tadi contohnya ada orang tua dapat obat lalu dia nggak ngerti itu obat apa gitu kan. Tinggal datang ke puskesmas lalu cari apoteker di situ. Nah tinggal tanya obat itu obat apa di situ. Mungkin insya Allah bisa jawab. Kalau tidak bisa mungkin bisa menghubungin saya Pak. Alhamdulillah ya, berarti usaha kita BKPSDM untuk menyediakan tenaga kesehatan bermanfaat sekali Pak ya. Ya Pak, saya sangat bermanfaat ya, terutama untuk masyarakat. Jadi. Alhamdulillah. Ini makin mengerikan sekali, makin jauh mendengar penjelasan Pak Mingus, makin ngeri sayanya. Nah anak-anak saya sekarang sudah masih kuliah 1, aduh takut juga di Bandung nih. Ya harus sering ditengok Pak, mungkin kan di sini harus sering diperhatikan, di situ mungkin lingkungannya, lalu ya kegiatannya di situ. Terakhir cita-cita Bapak nih, apa nih cita-cita Bapak berhubungan dengan pemberantasan narkotika, terutama bukan yang klasik ya, terutama yang ya cita-cita saya ya istilahnya ya untuk ya terutama untuk bagian pengawasan obat karena yang sekarang ini kan kasusnya banyak kan obat ilegal. Ya, betul. Untuk Kabupaten Cirebon ya alhamdulillah dari berapa kasus ini nggak ada yang dari sarana resmi Pak, kan ilegal. Makanya itu mangga istilahnya kerjasama dari ya beberapa elemen ya dari keluarga, sekolah, pendidik gitu. Karena kan anak-anak itu kan ya sekarang yang banyak kan anak-anak Mas ceritanya. Itu yang tahu pergerakan anak-anak kan kalau di rumah mungkin orang tua, tapi kalau di luar itu mungkin kan bapak ibu guru di sekolah. Nah mungkin bapak ibu guru juga harus tahu ini karakter anak-anak kayak gimana, ada perubahan atau tidak di situ. Nah kuncinya sebenarnya yang sering interaksi, komunikasi itu ya bapak ibu guru yang di lingkungan anak-anak itu gitu ya. Berarti emang harus ada bagian kedua nih, Pak Mingus harus ketemu dengan golongan P3K guru nanti. Ya siap. Ya karena itu saya berharapnya saya sudah tidak jadi ahli, saya tidak sering dipanggil. Dengan tidak dipanggil kemungkinan sudah nggak ada kasus Pak gitu kan. Selagi saya banyak dipanggil ya berarti banyak kasus. Cita-cita Bapak tuh Bapak kerja di apoteker di Sumber aja, jangan sampai dipanggil jadi tenaga ahli Pak ya. Iya, ya. Mau saya sih istilahnya kan dengan kerja satu di pemerintahan di puskesmas misalnya gitu. Ya kalau misalnya masih kerja dipanggil di kejaksaan kepolisian berarti masih banyak kasus. Betul. Mendingan mungkin sama dengan saya pun pikirannya Pak ya. Mendingan kita capek di puskesmas untuk sosialisasi pencegahan. Iya. Daripada kita harus dipanggil ke penegak hukum dari tenaga ahli. Ada penindakan, masih preventif pencegahan Pak. Kalau pencegahannya belum ada korban di situ. Nah kalau misalnya kita sudah dipanggil untuk kepolisian kejaksaan berarti sudah ada kasus. Jadi kita ke depan mungkin ya kita nanti bareng-bareng lagi ngobrol lagi, nanti saya coba untuk hubungi P3K para tokoh-tokoh P3K guru. Siap. Kita coba untuk sosialisasi ini karena Indonesia Emas ini terancamnya ini salah satunya ini Pak ya. Iya Pak. Itu makanya kalau kelas punten ya Pak ya, untuk yang kelas anak sekolah mungkin yang kalangan menengah itu justru obat-obat tertarget di situ karena mereka untuk beli satu untuk kayak ekstasi, sabu itu kan nilainya rupiahnya itu. Terus kan kalau narkotika klasik itu harus ada link ya. Iya. Untuk beli aja susah sebenarnya. Iya. Ya, belum aja uang, linknya aja membeli ke siapa susah. Nyarinya juga susah. Kemana dulu gitu. Beda sama ini kayak orang mudah mendapatkan informasi untuk itu. Katanya ini Pak, komik gitu-gitu kan bisa Pak ya digunakan oleh mereka ya. Ya, saya kembali lagi tadi obat itu diciptakan untuk kebaikan. Komik itu untuk obat batuk Pak. Ya. Cuma kalau dikonsumsi disalahgunakan dan mengkonsumsi yang berlebih itu berbahaya. Berubah jadi narkotik katanya. Iya. Malah kadang
ya saya dia sebagai apoteker kadang anak-anak muda sekarang lebih tahu gitu kan. Saya bisa tahu itu tramadol disalahgunakan, lalu ada trihek disalahgunakan. Itu mungkin dari mereka coba-coba. Kalau kita seorang farmasi taunya ya obat itu untuk pengobatan gitu kan. Nah, karena banyak kasus ternyata yang diambil efek samping dari obat tersebut. Gitu. Malah mungkin mereka lebih tahu dicampur dengan minuman apa nanti gitu Pak ya. Ya. Mereka udah berimprovisasi sendiri ya. Itu jadi istilahnya mereka dari hal coba-coba itu Pak. Nyoba dari satu, ternyata enak gitu kan. Sama halnya dengan itu yang tadi yang alkohol, itu yang terkait dengan etanol ya Pak ya. Dulu juga waktu saya pertama kali dinas di Kabupaten Cirebon, banyak kasus overdosis terkait dengan minum oplosan Pak. Akhirnya dinas kesehatan juga melakukan upaya, ya akhirnya itu istilahnya kalau dulu kan alkohol kan dijual bebas Pak di apotek ya Pak ya, di situ akhirnya masyarakat yang sering menyalahgunakan beli lalu dioplos dengan ya minuman-minuman berbagai macam di situ, akhirnya ya sampai overdosis gitu. Kalau dulu kan yang namanya mabok itu istilahnya kita mengkonsumsi minuman alkohol yang alami ya Pak, dari fermentasi dari tanaman. Nah sekarang kan udah bergeser ke sintetis gitu. Betul. Jadi sampai thinner gitu kan dioplos gitu kan. Lem kadang kan sekarang. Bukan dulu Pak, kemarin lagi di mana itu namanya di Bogor ada lagi. Iya. Kemarin di Bogor terus ada lagi di mana yang kemarin ada lagi yang etanol yang keracunan tuh banyak lagi. Belum selesai, mungkin di Cirebon belum ada aja. Ya karena satu mudah mendapatkannya, lalu kedua harganya murah Pak. Betul. Dibandingin mungkin beli yang benar alkohol gitu kan, yang fermentasi dibandingin dengan istilahnya yang sintetis tersebut di situ. Tapi mungkin teman-teman anak-anak kita kalau ke alkohol emang benar susah karena mereka harus pulang dan akan membuang baunya susah. Nah itu. Yang lebih bahaya itu ternyata daftar G itu. Iya. Daftar G karena ternyata mereka lebih pintar lagi ya. Ternyata udah berimprovisasi, bukan hanya beli itu aja, udah dia coba-coba dengan campur apa juga Pak ya. Iya. Mengerikan sekali. Baik, makin ngeri lah saya jadi trauma ngomongin ini. Ya anak muda mau ada yang nanya enggak? Ada. Oh ini anak muda nih. Coba untuk mungkin dari kasus-kasus ini Pak, usia pemakai udah turun atau naik nih usia pemakainya? Apakah dulu kan mungkin mulai mabok-mabok ini di SMA, kuliah, nah sekarang di Kabupaten Cirebon turun nggak atau makin tetap di usia-usia SMA Pak? Kebanyakan? Banyaknya itu remaja Pak, banyak. Di SMP, SMA Pak ya? Ya banyakan remaja, lalu ya itu kembali lagi ya perlu edukasi Pak. Edukasi itu ya semua elemen, orang tua, jadi bukan hanya kepada remajanya aja, tapi orang tuanya juga kita perlu edukasi. Iya betul Pak ya. Karena kasus peredaran itu kadang yang jual itu bukan remaja, antar remaja, kadang orang tua pun yang jual juga orang tua di situ. Kadang ya mereka karena nggak tahu istilahnya, apakah nggak tahu atau gimana menjual karena udah kena tangkap pihak berwenang, baru mereka menyesal. Karena kontrol sosial itu susah, orang-orang awam nggak tahu yang dijualnya obat apa kan, ada kesulitan juga ya. Iya, kadang ada cerita lucu nih Pak. Jadi ada seorang ibu-ibu udah tua ya, di atas 50 gitu kan, malah dia disuruh sama anaknya, ibu ini jual ini aja untungnya lumayan di situ. Ini namanya orang tua kan nggak tahu, dikira kayak obat warung di situ kan. Iya. Dijual itu ada di rumah, disimpan, remaja datang silih ganti beli, akhirnya ya ketangkap kan namanya itu pasti kan dengan ada banyak ini orang keluar masuk, mungkin ada informasi ke pihak berwenang ya ketangkap situ. Ya, karena kalau jualan minuman kan kelihatan, kita tahu orang awam jual minuman. Kalau jual itu bener asal lebih rapi kan susah ketemunya Pak ya. Karena kontrol sosialnya nggak bisa. Iya. Apalagi orang-orang kita awam kan tahu itu obat mabok atau obat apa nggak tahu ya. Udah benar-benar kita tugas pemerintah banyak bisa kan Pak ya. Ya itu kerjasama semua lintas Pak di situ, nggak bisa bekerja sendiri gitu kan. Mungkin semoga kita ke depan bisa Pak. Amin. Kita coba untuk nanti coba saya panggil dari pihak guru-guru P3K, tokoh-tokohnya. Kita coba salah satunya kan kemarin ada pemilihan guru berprestasi, kita coba untuk paksain sekarang bukan hard skill lagi, harus soft skill. Nah ini bagian soft skillnya ini nih, harus tahu kondisi anak tuh gimana. Ini harus
guru itu harus emang mau nggak mau tanggung jawab guru lebih besar lagi Pak ya. Itu kembali lagi ya istilahnya untuk penyuluhan tidak harus apoteker di situ Iya, kan betul, istilahnya betul, ya, betul. tapi untuk pengawasan kan bisa dari guru Iya, gitu iya, kan istilahnya kan dengan tahu istilahnya ciri-ciri atau apa gitu kan mungkin guru lebih mengena kan mungkin dia lebih dekat dengan remaja itu dibandingin saya seorang apoteker di situ kan mungkin itu. Iya, sedulur ASN khususnya guru nambah lagi kerjaannya nambah lagi nih. Kerjaan yang sangat mengerikan ini. Mengerikan karena hasil dari penyalahgunaan obat ini hasilnya permanen Pak ya. Iya. Lalu yang ini yang lebih membahayakan lagi sebenarnya ini antara plus dan minus. Untuk yang obat daftar G itu yang pemakai kan istilahnya tidak kena sanksi di situ Pak. Dengan tidak kena sanksi itu istilahnya kan seolah-olah mereka kan tenang-tenang aja Bebas, dengan istilahnya organ rusak itu kan nggak ada istilahnya nggak ada pengeremannya gimana gitu kan istilahnya kan. Beda lain halnya dengan istilahnya kalau yang Narkotik klasik ya. narkotika itu ada buktinya tangkap gitu kan udah selesai di situ. Kalau daftar kan. G mah nggak apa-apa Pak ya. Ini kan itu konsumsi yang penting dia dapat obat lalu dia nggak jual ya dia konsumsi gitu kan. Nah itu yang agak ini ya kan mirisnya kan di situ. Di istilahnya dengan secara itu adaptasi dosisnya berlebih lalu nggak terasa organ-organ saraf-saraf rusak jadi yang dulu rajin belajar jadi berkurang dulu berprestasi akhirnya prestasinya menurun. Nah itu mungkin bisa dievaluasi dari guru di situ lihat ke anak-anak tersebut. Ya yang parah itu organ rusak ya permanen Pak ya. Ya kalau ginjal udah rusak mau gimana Iya. Pak istilahnya saraf rusak mau gimana Iya. Pak istilahnya. Itu yang lebih mengerikan ya. Kita berarti benar-benar tugas kita Ya, semua nih. kalau organ saraf rusak itu ya udah saya kehilangan generasi gitu Iya, kan istilahnya untuk ke depan yang harusnya besok itu istilahnya bisa penerus kita istilahnya kan di situ. Udah makin mengerikan lah. Baik Pak Mingus mungkin nanti ini akan berlanjut nanti kita Siap. itu terakhir closing statement nih. Mangga. Baik untuk closing statement itu yang saya mau istilahnya kembalilah ke istilahnya ke peruntukannya, kembalilah kesesuaiannya, kembali ke sesuai yang diciptakannya. Itu obat itu untuk pengobatannya, baiknya untuk pengobatan. Jangan sampai obat itu disalahgunakan gitu. Obat diciptakan mulia untuk kebaikan. Nah, jangan sampai obat itu disalahgunakan. Kalau sudah disalahgunakan, istilahnya racun di situ. Makanya mungkin kalau tahu apotek itu logonya ular ya Pak ya. Nah itu beda-beda tipis di situ kan ular kena racunnya. Ya begitu dengan obat. Jadi kalau kita mengkonsumsi dengan aturan yang tepat ya kita jadi obat. Tapi kalau dikonsumsi dengan yang tidak tepat itu benar kan racun. Jadi apakah masyarakat itu masih mau mengkonsumsi racun gitu kan? Kalau udah tahu itu racun kenapa dikonsumsi disalahgunakan gitu. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Mingus. Simpulannya berarti pertama kita jaga anak-anak kita bareng-bareng. Iya betul. Mungkin dari pemerintah juga kita harus lebih banyak juga usaha. Kita bisa bareng-bareng. Kita sering ngobrol nanti mungkin bikin komunitas kita untuk menyelamatkan anak-anak kita. Yang kedua mungkin untuk orang tua lebih peduli ke anak-anak kita karena dengan narkotika jenis-jenis baru dengan modus baru itu tidak harus anak nakal yang terlibat Pak ya. Ternyata anak-anak baik juga yang kita anggap baik bisa masih beresiko. Dan terakhir mungkin buat teman-teman apoteker mau nggak mau suka nggak suka harus menerima ketika masyarakat datang ke puskesmas untuk meminta penjelasan. Saya mohon mungkin nanti teman-teman Pak Mingus jangan bosan. Siap. Mengawal orang-orang tua yang emang jangankan orang tua yang itu orang tua gaul yang dulunya nakal juga sekarang kayaknya bingung nih dengan modus anak-anak sekarang ya. Iya. Jadi mungkin jangan bosan karena ujung tombaknya mungkin ada di Pak Mingus dan teman-teman para apoteker. Siap. Itu sudah kewajiban kita, apalagi kita sudah sebagai ASN ya Pak, itu istilahnya ya tanggung jawab besar. Kita selain ya tadi kita disumpah waktu kita lulus sebagai apoteker, lalu kita sebagai ASN juga sudah disumpah juga untuk istilahnya untuk melayani, mengayomi masyarakat di situ. Baik, terima kasih Pak Mingus.
sangat berharga nih kita ngobrol hari ini. Semoga kita bisa lebih terbuka pikirannya bahwa ancaman itu bukan di mana-mana, ancaman itu dekat di sekitar kita. Iya. Penyalahgunaan baik diniatin mabok maupun kita tidak sengaja meminum dan menyalahgunakan tanpa kita sadari karena kekurangan literasi kita. Kita ke depan kita lebih banyak literasi tentang penyalahgunaan obat ini. Terima kasih Pak Minggus. Ya, Salam sehat. sehat Nanti Pak. kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Enggak, siap. Terima kasih para sedulur ASN. Kita jumpa di bahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih.